Timnas Indonesia U23 harus mengakui keunggulan Gini U23 setelah kalah 0-1 dalam play-off Olimpiade 2024. Garuda Muda pun harus memupus harapan untuk tampil di Olimpiade tahun ini. Lantas apa saja faktor yang menjadi penyebab kekalahan Timnas? Kita bahas malam. Main yang baik itu juga perlu ada pelatih yang baik pula. Jadi tidak bisa kita bilang, oh ini gara-gara pemain, oh ini gara-gara pelatih. Remember, this is about team. It takes two to tango. Ya kan, kalau pemainnya bagus tapi tidak ikuti arahan pelatih juga akan skemanya kan tidak baik gitu loh. Begitu juga dengan pelatih. Misalnya pelatihnya kurang begitu baik, pemainnya baik juga kurang bisa mengangkat gitu. Kita menang sebagai tim nasional, kita kalah sebagai tim nasional. Sekarang pertanyaannya, waktu kalah dari Qatar, betul ada wasit yang kurang, katakanlah buat kita kurang fair, kurang ini ya. Itu yang muncul kan, ini komedi bukan pertunjukan sepak bola. Nggak ada analisis bolanya. Jadi kalau secara bola, nggak ada vitamin bola dari ucapan Sinteyong. Tadi saya mengkritik bahwa kalau tadi dikatakan bahwa pelatih bertanggung jawab di lapangan, ini harusnya ketika ada kegagalan pelatih bertanggung jawab. Ini yang harus dilakukan dan pelatih harus menerima masukan. Dan saya nggak mati itu, gitu loh. Walaupun tentu para pemain akan coba untuk bermain secara tim, tapi jika ada satu atau dua pemain yang ingin bermain secara individu, itu yang bisa merusak irama permainan dari Timnas Indonesia U23, dan itu yang sebetulnya terjadi kan di pertandingan lawan Irak. Cuma saya kan tidak ingin mengkritik lebih dalam lagi, nanti saya yang disuruh main. Padahal saya ini kan adalah seorang pengamat yang mengamati dan menganalisa, kemudian memberikan sudut pandang saya secara fakta. Jadi kan bukan artinya saya tidak suka atau suka dengan pemain tertentu, tetapi saya akan menjelaskan secara fakta. Dan faktanya terlihat atau tampaknya atau mungkin ada beberapa pemain dari Timnas Indonesia U23 itu yang sudah merasakan star syndrome. Dan itu sangat amat bahaya, teman-teman. Saya menyebutnya waktu itu cuci dosa. Serangan baliknya kenceng juga, Bang. Jadi Buntuel diserang lagi di medsos? Iya, gara-gara bilang, wah nanti kalau menang lawan Vietnam cuci dosa. Jadi Buntuel dianggap berisik nih ya? Berisik, iya. Dan benar menang Bang, 1-0. Penalti kan? Lawan Vietnam? Lawan Vietnam Piala Asia. Penalti Asnawi kan, menang 1-0. Bener, amplifiernya gede banget. Langsung di situ pun kan ada tuh salah satu pandit yang saya duga sih mungkin juga salah satu bagian dari buzzernya gitu kan. Apa? Perpanjang katanya kontrak Sinteyong. Baru menang dari Vietnam, Bang, udah perpanjang kan. Makin bikin aneh saya lagi kan. Ini ada apa, saya bilang gitu. Kok analisisnya nggak berdasar ya. Padahal kan kalah-kalah tadi tuh, Bang. Kalah, draw, kalah. Dan waktu lawan Vietnam itu cuma menang satu aja? Satu penalti. Coba tunjukkan sama saya, goal getternya mana? Nah sekarang saya tanya balik kepada Bapak. Kita pernah punya almarhum Ricky Yakobi, katanya Kurniawan Dwi Julianto hebat. Pernah nggak mereka di masanya bawa Piala Asia ke semifinal Indonesia? Nggak pernah juga, Bos. Bukan, ini aspek. Anda nggak lihat pertandingan-pertandingan. Mutunya kita ini sekarang di bawah. Anda lihat kita tuh parkir bus, ya kan? Main bola ke belakang, main bola ke depan. Ini banyak. Kalau saya lihat dengar baik-baik. Kita ini banyak ditolong wasit. Nah sekarang gini. Ditolong wasit, maksudnya gimana? Tolong wasit, itu gol-gol banyak yang offside. Di U23 atau Aiman gini, kan ada VAR. Iya, VAR itu kadang-kadang bisa dipercaya, bisa tidak. Akhir-akhir ini kenapa timnas kita tuh kayak daya tariknya kuat banget gitu untuk pemain-pemain dari keturunan dari mana-mana gitu. Dulu gua rasa pemain ini kalau ditawarin masuk ke timnas, kayaknya dia agak mikir-mikir. Kayak waktu itu si Ole Romeni, dia kayak mau mikir-mikir gitu mau masuk timnas. Si Verdong juga waktu itu sempat diwawancara, dia kayak, iya nanti gue pikirkan dulu. Nah sekarang nggak ada kayak begitu. Sekarang nih nggak tahu ya, mungkin ngelihat progres timnas kita bagus atau mungkin daya tarik dari program Pak Erick Thohir ini cukup bagus, sama agenda-agenda ke depan kita juga semuanya mantep. Kayaknya itu menjadikan pemain-pemain dari sana, dari luar, dari manapun itu yang sangat amat tertarik untuk gabung ke timnas Indonesia. Padahal yang baru kita sentuh ini hanyalah di negara Belanda aja. Padahal pemain-pemain keturunan kita tuh banyak di mana-mana, bukan cuma di Belanda, ada bahkan di Italia, dimanapun itu semua banyak. Itu belum terjamah gitu, maksud gue ini baru dari Belanda aja kita udah punya stok yang lumayan banyak gitu. Karena target dari PSSI itu 150 pemain kalau nggak salah, yang sering disebut sama Pak Arya, exco kita. Jadi ya itu bagus untuk semua pihak. Bahkan nanti pun si pemain keturunan ini pun akan bersaing dengan pemain keturunan lagi yang kualitas lebih bagus lagi gitu. Jadi ini akan menjadi saingan yang sehat dan ini menjadikan level timnas kita keangkat. Terbukti dengan
yang kita raih selama ini itu terbukti progresnya benar-benar signifikan. Oke. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa klik tombol jempolnya, karena jempol kalian adalah bukti kalian cinta Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, secara tegas mengatakan ingin belajar bahasa Indonesia. Juru taktik 53 tahun ini mengeluarkan komentar di atas karena paham masih lama berada di Indonesia. Berhubung segera memperpanjang kontrak baru, Shin Tae-yong akan berada di Indonesia sampai 2027. Karena itu, agar komunikasi dengan segenap elemen Timnas Indonesia berjalan lancar, Shin Tae-yong bertekad segera menguasai bahasa Indonesia. Mohon maaf saya tidak bisa bahasa Indonesia, tetapi kedepannya saya harus belajar bahasa Indonesia. Karena saya masih akan berada di Indonesia hingga 2027, kata Shin Tae-yong di Jakarta, Selasa, tanggal 14 Mei tahun 2024, semenjak tiba di Indonesia pada Desember tahun 2019. Shin Tae-yong dibantu sang penerjemah, Jong Sek-seo dan juga pelatih kiper asal Korea Selatan yang lama berada di Indonesia, Yo Jae-hon. Keterbatasannya dalam berbahasa Indonesia itu pun sempat menjadi perbincangan dan dikritik para pencinta sepak bola tanah air. Publik menilai pelatih asal Korea Selatan itu bakal bisa menahkodai tim Merah Putih dengan lebih baik lagi jika komunikasinya lebih lancar dengan para pemain. Shin Tae-yong sendiri mendapatkan perpanjangan kontrak setelah menuntaskan 2 target, sebut saja membawa Timnas Indonesia melenggang ke babak 16 besar Piala Asia 2023 serta meloloskan Timnas Indonesia U23 ke semifinal Piala Asia U23 2024. Ayah 2 anak itu bahkan nyaris membuat Timnas Indonesia U23 lolos ke Olimpiade Paris 2024. Sayangnya, dalam kesempatan terakhir, Marcelino Ferdinand dan kolega kalah dengan skor 0-1 dari Guinea U23 di babak playoff. Meski begitu, sampai saat ini kontrak baru Shin Tae-yong masih belum resmi ditandatangani. Perpanjangan masa baktinya dengan Timnas Indonesia masih sebatas kesepakatan verbal saja dan diperkirakan hitam di atas putih baru terjadi pada pekan depan. Selanjutnya, amunisi Timnas Indonesia kembali bertambah. 1 pemain grade A siap dinaturalisasi akhir bulan ini. Gelombang pemain naturalisasi di skuad Timnas Indonesia memang gencar terjadi pada 2 tahun kebelakang ini. Setelah proses naturalisasi Kelvin Verdong dan Jens Raven diproses, kini terdapat 1 pemain keturunan lagi yang berminat membela Timnas Indonesia. Ia adalah Hairori Edewal, pemain keturunan grade A yang berkarir di klub Liga Premier Inggris, Crystal Palace. Kabar kedatangan Hairori Edewal ke Indonesia dibocorkan oleh Roni Pangemanan alias Bung Ropan. Pengamat sepak bola sekaligus konten creator ini menyebutkan Hairori Edewal bakal segera datang ke Indonesia untuk memulai proses naturalisasi. Waktu kedatangan gelandang berusia 27 tahun itu dalam waktu dekat, tepatnya akhir bulan ini, Mei tahun 2024. Kabar dari Bung Ropan disampaikan langsung melalui unggahan video di channel YouTube Bung Ropan pada Minggu, tanggal 11 Mei tahun 2024. Hairori Edewal mengharapkan segera datang ke Indonesia, buka Bung Ropan. Dia ingin segera memulai proses naturalisasi, mempersiapkan dokumen dan kelengkapan lainnya, lanjut pengamat sepak bola tersebut. Sebelum datang ke Indonesia, Hairori Edewal masih perlu merampungkan kiprahnya musim ini, di mana Liga Inggris masih menyimpan 1 pekan terakhir pada tanggal 19 Mei tahun 2024 mendatang. Pasca itu Hairori Edewal akan fokus untuk proses naturalisasi Timnas Indonesia. Hairori Edewal akan datang setelah Liga Inggris selesai, tanggal 19 Mei ini, ujar Bung Ropan. Maka ia ke Indonesia pada akhir Mei tahun 2024, lanjutnya. Menjelaskan lebih dalam, Bung Ropan juga memberi alasan Hairori Edewal sangat minat bergabung dengan Timnas Indonesia. Menurutnya, Hairori Edewal sudah menolak untuk membela Timnas Suriname. Terlebih Hairori Edewal juga ingin mengantarkan Timnas Indonesia untuk tampil di Piala Dunia 2026. Adapun jika proses dari Hairo dimulai akhir bulan ini, maka sang pemain diprediksi baru bisa bergabung untuk fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dia pun sudah menolak untuk memperkuat tim Suriname, kata Bung Ropan. Artinya Hairori Edewal akan bersama Timnas Indonesia ketika fase ke-3 kualifikasi Piala Dunia. Diketahui, Hairori Edewal sendiri merupakan pemain keturunan Belanda Indonesia Suriname. Pemain yang memiliki postur tinggi kekar tersebut punya darah Indonesia dari Manado, Sulawesi Utara.
Kabar pemain 27 tahun ini berminat untuk membela timnas Indonesia sebenarnya bukanlah barang baru. Pasalnya nama Hairor Riedewald sempat mencuat ketika jurnalis asli Suriname membocorkan update soal timnas negaranya. Yang mana saat itu dikabarkan pelatih Suriname, Brian Tervreden ditolak oleh Hairor Riedewald karena sang pemain memilih timnas Indonesia. Brian Tervreden, yang mencari pemain Belanda yang berasal dari Suriname, mengatakan bahwa Riedewald telah menolak bermain untuk Suriname dan mungkin akan mempertimbangkan Indonesia, tulis akun @isdiharto_KS melalui Twitter. Walhasil dengan demikian, kabar yang muncul pada awal April tahun 2024 itu kembali dikuatkan oleh omongan dari Bung Ropan pada awal bulan Mei tahun 2024. Adapun Hairor Riedewald bakal sangat berharga bagi lini tengah dari timnas Indonesia. Bisa dibilang karir dari pemain berusia 27 tahun cukup cemerlang dibanding para pemain keturunan yang telah memperkuat timnas Indonesia. Pasalnya Hairor Riedewald telah membela klub Crystal Palace selama 7 musim, tahun 2018 sampai tahun 2024. Tentu sebuah bekal pengalaman yang berharga jika dituangkan untuk membela timnas Indonesia. Adapun untuk akhir musim ini, sang pemain memutuskan untuk meninggalkan klub kesayangannya. Namun belum ada klub yang pasti dari calon pemain timnas Indonesia itu. Menurut Bung Ropan, Hairor Riedewald tetap akan bermain di Liga Inggris untuk musim depan karena terdapat 2 tim yang meminatinya. Berita selanjutnya, dulu dicibir, kini Vietnam akui naturalisasi timnas Indonesia sukses besar. Fenomena naturalisasi timnas Indonesia yang dulunya banyak dicibir, kini berbalik diakui publik Vietnam berbuah kesuksesan besar hingga diikuti negara lain. Publik Vietnam kini hanya bisa mengakui kesuksesan yang dicapai timnas Indonesia lewat program naturalisasi yang dulu pernah mereka remehkan. Pengakuan ini dilontarkan setelah melihat penampilan impresif timnas U23 Indonesia di Piala Asia U23 2024 di Qatar beberapa waktu lalu. Di ajang ini, skuad Garuda Muda berhasil mencapai babak semifinal dan berakhir sebagai peringkat keempat Piala Asia U23 2024. Memang belum bisa menyamai Vietnam pada edisi 2018, di mana The Golden Stars muda berhasil keluar sebagai runner-up turnamen. Namun, tak bisa dipungkiri debut Indonesia di Piala Asia U23 membuat banyak kontestan terhenyak, lewat kesuksesan mengalahkan tim-tim besar. Mulai dari Australia, Yordania hingga Korea Selatan, sorotan pun tertuju pada program naturalisasi timnas Indonesia. Dan memang di Piala Asia U23 2024, skuad Garuda Muda diperkuat 4 pemain keturunan yang sebelumnya dinaturalisasi oleh PSSI. Di antaranya Rafael Struijk, Nathan Chuaon, Justin Hubner dan Ivar Jenner. Materi pemain ini benar-benar membuat Vietnam terpesona. Belum lagi kenyataan pahit yang ditelan timnas Vietnam dalam 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026, 2 kali mereka dikalahkan timnas Indonesia. Kalah 0-1 di Gelora Bung Karno dan terbantai di kandang sendiri dengan skor cukup telak 0-3, Vietnam dibuat tak berdaya para pemain keturunan Indonesia. Kenyataan yang membuat publik Vietnam lewat media lokalnya tak bisa mengelak dan mengakui kesuksesan besar timnas Indonesia salah satunya berkat naturalisasi. Tak bisa dipungkiri, kesuksesan besar sepak bola Indonesia belakang ini, salah satunya berkat faktor naturalisasi, tulis Tetao247.vn. Fakta ini membuat banyak tim di Asia Tenggara ingin melakukan hal yang sama, yakni merencanakan talenta keturunan di Eropa, imbuh mereka. Filipina menjadi negara yang saat ini tengah gencar melakukan naturalisasi pemain keturunan, meski memang bukan kali pertama. Tom Saintfiet selaku pelatih timnas Filipina tengah sibuk mendatangi satu persatu pemain keturunan di Eropa yang dipersiapkan untuk melawan Indonesia. Filipina bakal melawat ke Jakarta pada tanggal 11 Juni tahun 2024 guna menjalani lanjutan fase grup putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia saat ini duduk di peringkat kedua klasemen sementara grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan raihan 7 poin. Skuad Garuda hanya perlu memastikan 1 kemenangan lagi untuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi, bisa itu saat melawan Irak atau Filipina. Sementara Filipina duduk di dasar klasemen, mengoleksi 1 poin hasil imbang melawan Indonesia di Manila. Strategi pemain naturalisasi diharapkan mampu memberi perbedaan terhadap permainan Filipina yang berharap bisa menang atas Indonesia. Selain itu, tentunya strategi itu juga dipersiapkan untuk bermain di Piala AFF atau turnamen yang kini bernama ASEAN Cup.
ASEAN Cup 2024 dijadwalkan bakal berlangsung mulai tanggal 23 November hingga tanggal 21 Desember tahun 2024.